Di awal film, di sebuah kota Aleppo, Suriah, terlihat para tentara Amerika yang sedang bertugas di sana. Kemudian seorang agen CIA bernama Robert menugaskan mereka untuk membebaskan Sandra dari pasukan Suriah secara hidup-hidup. Perintah itu pun disetujui oleh pemimpin pasukan ini yang bernama John. Malam harinya mereka pun memulai misinya untuk membebaskan Sandra dari markas tentara Suriah. Setelah berhasil mendapatkan Sandra, John menemukan fakta dari identitas musuh yang ternyata tempat ini bukanlah markas tentara Suriah, melainkan markas dari tentara Rusia. Kemudian saat mereka akan keluar dari tempat itu, tiba-tiba saja mereka diserang menggunakan senjata RPG. Akibat dari serangan tersebut, salah satu anggota John terjatuh, namun Robert lebih memprioritaskan Sandra. Melihat anggotanya terjatuh, John bergegas menyelamatkannya dengan membantai semua pasukan yang menyerang mereka. Setelah berhasil menyelamatkan, John sangat marah dengan Robert karena dia merasa dijebak bersama anggotanya untuk masuk ke markas militer Rusia. Robert pun menjawab kalau dia juga tidak mengetahui hal tersebut dan tidak berniat untuk menjebak mereka. 3 bulan kemudian di kota Washington DC, Amerika Serikat, John telah pensiun dari tugasnya dan sedang bersama istrinya yang mengandung anak pertama mereka. Dia bernama Pam. Di situ John bertemu dengan rekannya dan mereka pun berbincang seputar pekerjaan baru yang akan John lakukan sebagai seorang security. Di tempat lain, rekan seperjuangan John ketika masih di militer terlihat sedang asik makan bersama keluarga kecilnya. Namun tidak lama setelah itu, ketika dia membuang sampah, tiba-tiba sebuah mobil datang dan langsung menabraknya hingga tewas. Tidak hanya itu, rekan seperjuangan John yang lain saat berada di perjalanan, tiba-tiba sekelompok orang tidak dikenal datang dan langsung menghabisinya. Sementara John yang baru saja tiba di rumah bersama istrinya, mereka berdua pun segera beristirahat. Tidak lama setelah itu muncul beberapa orang bersenjata lengkap yang menyelinap masuk ke rumah mereka. Merasa ada yang tidak beres karena laptopnya tiba-tiba padam, John pun bersiap untuk mengambil senjata. Namun naas, Pam harus tewas beserta bayi di dalam kandungannya setelah para penjahat itu menembak ketika dia tidur. John yang telah mengetahui keberadaan orang-orang asing di rumahnya, dia pun segera mengambil tindakan. Di sini John harus terkena beberapa tembakan yang membuat dirinya terkapar. Akan tetapi John sempat melihat wajah satu orang penjahat yang tersisa. Setelah dilarikan ke rumah sakit karena menderita luka yang serius, John akhirnya dapat diselamatkan. Di tempat lain, Robert dan para petinggi CIA sedang mengadakan rapat bersama untuk menyelidiki kasus ini. Lalu seorang komandan wanita bernama Karen selaku penanggung jawab atas kematian para anggotanya sangat marah terhadap Robert. Karena masalah ini akibat dari mereka yang meminta Karen bersama anggotanya untuk menghancurkan markas Rusia.
John yang telah sadar dia pun harus menerima kenyataan pahit karena istri dan bayi di kandungannya tidak dapat diselamatkan akibat kejadian malam itu. Dalam perbincangan mereka, John meminta Karen untuk menyebutkan satu nama saja dalang dari kejadian ini. Tetapi Karen belum mengetahui siapa dalangnya. Di lain waktu, Karen menghadiri rapat tertutup bersama Robert dan juga Menteri Pertahanan Clay. Dalam rapat mereka menyimpulkan jika pelakunya adalah para tentara Rusia yang balas dendam atas kejadian 3 bulan yang lalu di Suriah. Dan lebih parahnya lagi, kasus ini ditutup karena Amerika tidak ingin terjadi konflik dengan Rusia. We're a man short. The CIA's position on this moving forward is that what? None of them were connected to Russia and then officially. Sementara John yang sudah mulai membaik, dia pun terus berlatih agar fisiknya segera pulih. Keesokan harinya, Karen mendatangi John dan memberikan kabar buruk karena kasus yang menimpanya telah ditutup. Bersamaan dengan itu, Karen juga memberikan satu foto bernama Andre karena dialah yang membantu para orang-orang Rusia itu membuat paspor dan masuk ke Amerika. Setelah itu, John pulang ke rumahnya untuk mengenang sejenak masa lalu ketika masih bersama sang istri dan bayi di kandungannya. Kemudian dia mengambil senjatanya yang masih tersimpan di dalam rumah. Setelah melewati masa-masa yang sulit, akhirnya John yang dalam keadaan mabuk berat mendatangi Andre yang ternyata akan pergi dari kantornya. John yang melihat Andre akan pergi, dia pun bergegas mengejarnya. Setelah mendekati pintu tol tanpa pikir panjang, John menabrak mobil Andre dan kemudian membakarnya. Akan tetapi, John malah masuk ke dalam mobil tersebut untuk menanyakan siapa dalang dari semua ini. Di situ Andre pun menyebut nama Viktor Rykov kepada John. Akibat tindakan yang dilakukan John, Menteri Pertahanan Clay menjadi panik karena dia takut akan terjadi konflik antar Rusia dan Amerika. Sementara John harus mendekam di penjara yang terdapat banyak mafia Rusia. Di sini John memberikan inisial orang yang dia ketahui sebagai dalang dari semua ini kepada Karen. Dia juga mengatakan kalau mereka ingin mengetahui pelakunya, John minta untuk segera dibebaskan. Ketika di dalam sel, tiba-tiba seorang petugas memanggil John dan akan membawanya secara paksa. Can't tell me where I'm going. Tidak lama setelah itu, John mendapat telepon dari Karen yang memintanya untuk ikut bersama orang yang menjemputnya. Sesampainya di sana, John diperkenalkan dengan seorang wanita pemimpin CIA bernama Sarah. Lalu John menyebutkan nama Viktor Rykov kepada mereka. Mendengar ucapan John, ternyata Viktor adalah mata-mata Rusia yang berwarga negaraan Amerika. Dia juga adalah target lama CIA yang sulit untuk ditangkap. Berdasarkan informasi yang diketahui, Viktor sedang berada di Rusia dan John menawarkan diri untuk bisa ikut dalam misi penangkapan Viktor.
Meski sempat ditolak, Menteri Pertahanan Clay akhirnya menyetujui John untuk ikut dalam misi ini. Namun dengan syarat setelah misi ini selesai, John harus kembali ke penjara. Who's the fourth gunman in my house? Keesokan harinya, John bersama timnya bersiap akan berangkat ke Rusia menggunakan pesawat. Saat mereka mulai masuk kawasan udara Rusia dan akan terjun, tiba-tiba saja jet tempur Rusia datang dan memberikan peringatan. Karena tidak mau mendengar arahan dari pihak Rusia, jet tersebut langsung menembak pesawat mereka sehingga terjatuh ke laut. Beruntungnya mereka semua berhasil selamat dan kemudian bergegas ke pelabuhan Rusia menggunakan perahu karet. Sesampainya di sana, mereka pun membicarakan kejadian sebelumnya yang dianggap sangat menguntungkan. Karena hal tersebut membuat media menganggap kalau mereka semua telah mati, sehingga mereka pun bisa sangat leluasa dalam menjalankan misi ini. Di situ John pun mengungkapkan kepada Karen tentang kecurigaannya terhadap Robert, karena Robert dari awal tidak mau satu pesawat dengan mereka. Di tempat lain, Robert yang sudah berada di Rusia sembari melihat berita kematian mereka, dia pun dikagetkan dengan kemunculan John bersama timnya. Di sini John sangatlah marah dengan Robert dan memaksanya untuk mengakui pengkhianatan yang telah dia lakukan. Robert pun menjawab kalau semua ini tidak ada kaitannya dengan pengkhianatan. Dia sengaja menyewa 2 orang asasin untuk membantunya menangkap Victor karena Robert mengira mereka semua telah mati. Di situ juga Robert mengatakan kalau dia telah mendapatkan informasi tentang keberadaan Victor di sebuah apartemen. Mendengar semua penjelasan Robert, akhirnya John pun berusaha untuk mempercayainya. Setelah itu mereka pun mulai melakukan misinya untuk menangkap Victor sesuai dengan informasi yang dikatakan Robert. Malam harinya mereka pun mulai mengarah ke apartemen Victor. Kemudian mereka semua dikagetkan dengan Victor yang telah mengetahui kedatangan mereka dan sudah siap dengan bom yang terpasang di tubuhnya. Di sini Victor pun mengatakan kalau mereka semua telah diperalat oleh Amerika untuk tujuan yang sama, yaitu perang dengan Rusia. Lalu Victor pun meledakkan bom yang menempel di tubuhnya. Let's just talk about things. Setelah itu mereka pun diserang oleh sniper yang mengakibatkan salah satu anggota mereka tertembak. Tidak hanya itu, sniper tersebut pun menembak 2 orang polisi Rusia yang datang ke TKP. Atas kejadian tersebut, mereka semua dibuat semakin tersudut karena Rusia akan menganggap pelakunya adalah mereka. Di sela-sela baku tembak tersebut, John dan Karen berusaha menyusup ke arah tempat di mana sniper itu berada. Sialnya, Karen yang berhasil ke tempat sniper tersebut, senjatanya harus macet sehingga terjadilah pertarungan di sana. Saat mereka akan keluar, ternyata para polisi dan tentara Rusia telah mengepung tempat tersebut.
Di sini John menyuruh mereka untuk keluar melalui jalur belakang, sementara dia akan naik ke atap gedung untuk mengalihkan mereka. Di tengah-tengah kekacauan yang terjadi, Karen dan timnya berhasil lolos dari tempat tersebut. Sedangkan John yang masih berada di sana, dia harus bertempur seorang diri melawan para polisi dan tentara Rusia yang terus menyerangnya. Pada akhirnya John berhasil lolos dari tempat tersebut dengan memakai seragam tentara Rusia. Setelah itu mereka semua tanpa berlama-lama langsung memutuskan untuk berangkat kembali ke Amerika menggunakan kapal. Saat di perjalanan mereka pun menyadari kalau semua ini adalah skenario yang dibuat oleh Amerika untuk menciptakan peperangan dengan Rusia. Di situ juga Robert memberikan saran agar John berpura-pura tewas atas ledakan pesawat sebelumnya. Dengan begitu John tidak akan kembali ke penjara dan bisa lebih leluasa memburu dalang dari semua ini. Di sebuah restoran terlihat Menteri Pertahanan Clay yang sedang menikmati makan malam. Kemudian saat dia masuk ke toilet, tiba-tiba saja John datang dan menculiknya. Ketika dia sadar Menteri Pertahanan Clay sudah berada di dalam mobil bersama John, terungkap fakta. Ternyata dalang dari semua ini adalah Menteri Pertahanan Clay yang sengaja memicu peperangan antara Amerika dan Rusia. Sedangkan John bersama anggotanya telah dijadikan alat sebagai pemicu peperangan ini. John yang tidak terima dengan semua kebusukan ini, dia pun langsung menerjunkan mobilnya ke sungai. Hal tersebut mengakibatkan Menteri Pertahanan Clay tewas seketika. I never met Rykov in my life. No right. Di akhir cerita, Karen sedang menghadiri pemakaman John yang telah dinyatakan tewas akibat ledakan pesawat di Rusia. Akan tetapi semua ini hanya sebuah skenario agar John tidak kembali masuk penjara dan bisa hidup dengan bebas. Dan film pun berakhir.